Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai kajian stadium generalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu jamaah, kabar sehat Pak Bu? Sehat semuanya? Masih lemes kayaknya Bu. Semangat tadi kata Kang MC, Masya Allah luar biasa. Memang harus selalu begitu ya. Sebab kalau tidak itu hawa kita tuh lesu terus gitu. Apalagi di samping kiri kanan kita itu ada syaitan yang terus mengganggu kita, ya. Tapi jangan tengok itu kiri setan, bukan. Maksudnya ada di sekitar kita, ya. Bahkan sebelum kita berangkat pun kita diganggu oleh setan, kita dihalangi oleh setan. Sampai di masjid pun diganggu, dihalangi oleh setan. Betul tidak? Iya, setan mengganggu kita. Kok ini acaranya nggak mulai-mulai gitu ya? Tadi Ustaz Jamil saya acara nggak mulai-mulai, lama banget saya nunggu dari tadi. Bapak itu berdua, Pak Haji, dari tadi. Tapi Masya Allah Pak, ya kita sepakat dan kita yakini bahwa semakin pagi, semakin cepat kita berangkat, berarti pahala kita semakin besar. Betul? Alhamdulillah. Ibu, di rumah sudah beres Bu? Bener. Jangan sampai pulang-pulang pengajian suaminya marah-marah. Nanti setiap mau pengajian diusahakan di rumah sudah beres semuanya, ya, sebab biar suami ridho, ya. Jadi sampai pulang ke rumah nanti suami semakin sayang sama ibu, ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita akan bersama-sama, mungkin kurang lebih 1 jam ya. Siap Pak Bu, 1 jam duduk? Siap ya. Siap. Kalau nonton TV aja berjam-jam kuat ya. Punten, ini suaranya jelas nggak Pak? Jelas ya, Bu, jelas ya. Sebab ini kendaraan kencang juga suaranya masuk gitu. Baik, kelihatan ya. Pak Bu, sengaja saya tidak bikin PPTQ, PowerPoint, sebab materinya banyak. Saya lebih suka, mungkin lebih pas Bapak Ibu bisa lihat di layar dalam bentuk materi yang sudah saya siapkan. Semuanya saya tampilkan di sini supaya sambil menyimak sambil membaca. Boleh, silakan yang mau baca boleh, yang mau menyimak saja juga boleh ya. Baik. Kelihatan Bu? Kelihatan ya? Nggak perlu digedein lagi? Kecil? Kurang gede? Iya. Mungkin nggak akan kelihatan semua emang ya. Cukup? Kurang? Segini? Oke ya. Mana nih? Salah ya. Baik. Materi kajian kita kali ini adalah prinsip-prinsip dasar manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Di kajian-kajian sebelumnya ini Masya Allah, kalau nanti Bapak dan Ibu, khususnya anggota Hasmi yang sudah lama atau peserta kajian yang sudah mengikuti setiap ada kajian stadium general, mungkin materi-materi yang disampaikan ini saling berkaitan. Bahkan ada poin-poin yang mungkin sama persis dengan materi yang sebelumnya. Karena memang sengaja materi kajian stadium general ini dibuat berseri, ya, seperti sinetron gitu ya. Kalau dulu dari awal ada Islam yang murni, ada golongan yang selamat, ya, kemudian ada dasar-dasar manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dan kali ini prinsip-prinsip dasar manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ya, memang saling beririsan, tapi sedikit berbeda Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita lihat. Jadi di antara prinsip dasar manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yang pertama adalah sumber agama Islam adalah wahyu dari Allah
berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sumber agama Islam, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, baik. Kita lihat salah satu prinsip yang paling dasar dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah itu golongan yang selamat, peniti Shiratal Mustaqim. Ahlu Sunnah adalah Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, baik. Prinsip yang paling dasar adalah yaitu menimba pemahaman Islam dan hidayah dari sumber yang benar, yaitu wahyu dari Allah berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ya, Sunnah atau hadis, ya, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran dan termasuk As-Sunnah ini adalah wahyu, ya, baik arti maupun huruf-hurufnya. Ini Al-Quran. Sedangkan Sunnah, ya, mohon maaf, sedangkan Sunnah ini adalah wahyu dari Allah, dari arti dan maknanya dari Allah, sedangkan yang disampaikan kepada kita adalah melalui lafaz Rasulullah SAW dan juga penerapan beliau dalam menerapkan Islam dalam kehidupan beliau. Yang keduanya ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, jadi kita akan dibawa kepada suatu pemahaman bahwa kalau Al-Quran insya Allah semuanya sepakat Al-Quran itu datangnya dari Allah, ya. Tapi As-Sunnah atau hadis ini yang barangkali sebagian kaum muslimin tidak memahami atau memahami terbalik bahwa hadis itu dari manusia. Siapa dia? Yaitu Nabi Muhammad, ya. Nah, padahal hakikatnya As-Sunnah ataupun hadis itu pun datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, kita akan lihat yang pertama dalilnya di sini adalah dalil tentang bahwa Al-Quran ini sumber beragama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubasysyirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang teramat lurus. Semua sudah yakin. Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Yang selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Semuanya kita sudah hafal. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, dan dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran, ya. Nah, artinya bahwa sumber beragama ini adalah yang paling utama Al-Quran, ya. Kemudian wahyu dari Allah yang lainnya adalah hadis. Kita lihat, kita harus menjadikan sunnah ataupun hadis juga sebagai sumber dalam beragama. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya apa? Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah. Jadi apa yang Rasul bawa, yang diberikan kepada kita, maka kita wajib menerimanya. Dan apa saja sebaliknya yang dilarang oleh Rasul, maka kita harus berusaha meninggalkannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini menunjukkan bahwa As-Sunnah itu pun menjadi sumber dalam beragama kita. Sebab Allah katakan apa-apa yang diberikan Rasul kepada kita, kita diminta untuk menerimanya. Dan yang dilarang kita harus mengikutinya. Artinya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa itu dilarang, kita tinggalkan. Ya, ini menunjukkan bahwa As-Sunnah ini pun adalah sumber dalam kita beragama. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa tiadalah yang diucapkan
oleh Rasulullah itu menurut hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat yang ketiga. Ya, baik, selanjutnya wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Kita perhatikan bahwa as-sunnah pun adalah wahyu dari Allah. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan juga karena Allah telah menurunkan Alkitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, sesungguhnya karunia Allah sangat besar. Baik, kita lihat di sini Allah katakan wa anzalallahu 'alaikal kitab wal hikmah. Ya, hikmah itu adalah as-sunnah. Bapak dan Ibu lihat di sini. Ya, ini tafsir Al-Muyassar. Dan Allah telah menurunkan kepadamu, kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi hikmah di sini artinya adalah As-Sunnah. Artinya As-Sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan yaitu Al-Qur'an ya serta hikmah yaitu sunnah. Ya, jelas Pak Bu. Baik. Kita lihat akan semakin jelas kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya. Yang semisalnya yaitu sunnah bersama-sama dengannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi sunnah itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pun demikian perkataan para salafus saleh. Hasan bin Atiyah rahimahullah berkata, "Kana Jibril yanzilu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bis sunnah." Sesungguhnya atau adalah Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu membawa apa? Membawa sunnah. Kama yanzilu alaihi bil Quran. Sebagaimana Jibril juga turun kepada Rasulullah membawa Al-Quran ya dari Allah. Wa yu'allimuhu iyyaha kama yu'allimuhul Quran. Bahkan mengajarkan sunnah kepada Rasulullah itu sebagaimana Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya apa Bapak dan Ibu sekalian? Jadi kita juga harus meyakini bahwa as-sunnah itu juga wahyu dari Allah. Ya, sebab ada sebagian orang yang mengatakan wah hadis itu kan perkataan manusia. Ya mungkin khususnya orang-orang liberal dan golongan-golongan yang menyimpang. Ya, bahkan sampai ada kelompok yang namanya ingkar sunnah, yaitu kelompok-kelompok yang menolak sunnah. Ini ada. Ya mungkin di sekitar kita juga ada. Yang ciri-cirinya kalau kita dikasih buku dari mereka, kutaib buku kecil, itu isinya semuanya dalil dari Al-Quran. Gak ada sama sekali dalil dari hadis Nabi. Ini ciri yang paling terlihat. Atau kalau mereka ngomong atau mereka pengajian, dalilnya semuanya Al-Quran. Ya, tidak sama sekali menggunakan dalil hadis. Sebab mereka menolak hadis. Ya, karena hadis sifatnya dzonni, dugaan, belum tentu hadis itu benar. Ya, sedangkan Al-Quran sudah pasti benar. Ini menurut mereka. Ya, akan tetapi kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, justru Al-Quran menyuruh kita wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu. Betul Pak? Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambil dia. Ya, berarti kita diperintahkan untuk menerima hadis atau sunnah. Ya, akan tetapi ada sebagian
Orang yang kemudian hanya mencukupkan dengan Al-Quran. Dan kalau sudah begitu, jelas tidak akan menjalankan agama Islam ya sebagaimana Rasulullah menjalankan agama Islam. Sebab sholat saja kalau kita nggak melihat hadis, ya kita nggak akan bisa melaksanakan sholat dengan tepat. Betul Pak Bu? Ya dalam Al-Quran diperintahkan sholat sifatnya perintahnya global. Ya rinciannya di mana? Di dalam hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini penting untuk terus diserap oleh kita, diyakini oleh kita bahwa sumber beragama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan As-Sunnah itu juga termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, perintah-perintah untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, di antaranya kita lihat hadis yang ini Bapak dan Ibu sekalian, ya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyhi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat. Yaitu apa? Kitabullah dan sunnah nabinya. Berarti jelas sunnah ini juga harus dipegang kuat menjadi sumber dalam beragama Islam. Nah terus ada lagi orang-orang yang mengambil sumber bukan dari dua sumber ini. Kalau kita lihat ternyata mereka muslimah. Ini pun menyimpang Bapak dan Ibu sekalian, bahkan lebih menyimpang. Ada orang mungkin yang mengambil sumber dalam beragamanya dari kitab-kitab yang lain. Entah itu kitab terdahulu seperti Taurat, Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur, kemudian dicomot-comot jadi sumber. Ya, jadi aturan dalam agama. Atau kemudian mengambil dari kitab-kitab agama yang lain. Agama Hindu, Buddha punya kitab, ya, mungkin Weda, Tripitaka atau apalah gitu ya. Dicomot ada satu kalimat yang bagus atau satu perintah yang bagus, satu ajaran yang bagus menurut dia, diambil kemudian diterapkan di dalam beragama. Maka ini jelas menyimpang, ya. Atau kitab kepercayaan yang lainnya. Sampai-sampai ada orang yang meyakini, saya pernah baca buku, ya buku kecil, ajaran di situ ada perintah sholat, ya perintah sholat, tapi sholatnya cuma satu kali di tengah malam. Itu jadi ajaran dia, ya. Ajaran jelas menyimpang, bukunya nggak jelas asal usulnya dari mana, tapi itu dibukukan, ya. Nah untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, kita wajib menguatkan akidah kita, ya, keilmuan kita, ya, supaya kita tidak mudah terbawa. Ada juga orang-orang kelompok yang menjadikan mimpi mursyidnya atau syekhnya atau gurunya atau ustadznya kemudian menjadi agama, ya, menjadi syariat dalam beragama, menjadi amalan dalam agama. Ini pun jelas, ya, tidak benar alias menyimpang. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita yakini bahwa sumber beragama Islam adalah wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang mutlak benar. Baik. Yang kedua, di antara prinsip dasar manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yakni ijma' sahabah atau ijma' sahabat, ini adalah hujjah syar'iyah, ya, hujjah petunjuk atau dalil syar'iyah, ijma' sahabat. Kita akan melihat pelan-pelan Bapak dan Ibu sekalian. Secara bahasa, ijma' itu bermakna al-ittifaq. Apa? Al-ittifaq, yaitu kesepakatan. Ya, ada sering candaan di antara asatid, ya, kalau sepakat kita ijma' nih, gitu kan.
Jadi kalau antum sepakat, antum ya secara bahasa boleh bilang kita berijma ya. Ijma, ittifaq, sepakat gitu ya. Maka dikatakan ajma'al qaumu ala kada, ai ittafaqu alaih. Suatu kaum telah berijma atas sesuatu, maksudnya mereka bersepakat, ittafaqu alaih. Ini ijma artinya sepakat. Ada yang mengatakan ijma artinya azam. Ya, ajma'a misalkan qaumu ala kada artinya berazam. Ya bisa jadi dikatakan begitu. Azam. Tapi yang lebih mendekati daripada definisi ijma secara istilah adalah al-ittifaq ataupun kesepakatan. Secara istilah ijma sahabat ini sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama dan hampir setiap definisi itu sama. Saya ambilkan definisi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan pengertian ijma. Ijma itu adalah ittifaqu mujtahidi atau mujtahidin, ada yang mengatakan begitu. Hadhil ummah ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Jadi ijma itu adalah kesepakatan mujtahid atau para mujtahid dari umat ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas hukum syara', atas hukum syariat. Ini ijma, ya ijma sahabat. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah ijma itu hanya terjadi di kalangan para sahabat saja? Ya, ada yang mengatakan demikian, atau ijma itu bisa terjadi di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan ijma itu bisa terjadi sampai sekarang para ulama, kalau ada ulama-ulama mujtahidin itu bisa berijma. Ya, terlepas dari itu, tapi kalau ijma sahabat ini semuanya sepakat, Ahlus Sunnah sepakat bahwa ijma sahabat ini adalah hujjah syar'iyah, ya, dalil syariat yang bisa atau yang harus dipegang sebagai hujjah, gitu. Baik. Jika para sahabat radhiyallahu anhum telah berijma pada suatu permasalahan dalam agama, maka ijma itu syar'i dan harus diikuti. Ya. Siapa yang melanggarnya dia akan berdosa dan tersesat. Jadi orang yang melanggar atau menyelisihi ijma, dia pasti tersesat dan dia berdosa. Gitu ya. Maka suatu yang sudah menjadi ijma itu harus diikutin. Ada yang mengatakan ijma yang paling pertama, ijma para sahabat adalah yaitu dikumpulkannya Al-Quran menjadi kitab, ya, menjadi buku Al-Quran, kitab Al-Quran. Ini yang pertama, sepakat. Ya. Oh ya, termasuk diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah SAW. Itu ijma mereka. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan ijma para sahabat berijma sebab para sahabat tidak memandang suatu amal yang kalau ditinggalkan menyebabkan kafir selain sholat. Ya, mereka sepakat bahwa meninggalkan sholat, tidak sholat sama sekali, bagi seorang muslim itu statusnya menjadi kafir. Ya, dan yang lain-lainnya. Yang ini sudah dibukukan, sudah dibuatkan kitab atau disusun oleh para ulama. Ya, kalau tidak salah mungkin tentang ijma, yaitu kumpulan ijma misalkan. Ya, itu bisa dicari. Ya, di sana nanti akan ada penjelasan-penjelasan atau contoh-contoh yang jadi ijma. Baik. Ijma sahabat adalah maksum. Apa itu maksum? Maksum itu kalau bahasanya terbebas dari dosa atau terbebas dari kesalahan. Ijma sahabat maksum, artinya pasti benar. Ya, walaupun perorangan mereka tidaklah maksum. Walaupun personel-personel dari sahabat itu tidak maksum, tidak bebas dari kesalahan, tidak bebas dari dosa. Namanya manusia, punya salah, punya dosa. Tapi kalau mereka sudah bersepakat, kesepakatannya itu benar, maksum, terbebas dari dari kesalahan. Ya, ketika keyakinan mereka pada suatu masalah terbagi lebih dari satu, maka kita harus mengikuti salah satunya dan tidak boleh menentukan keyakinan yang lain. Ini kalau kita melihat pendapat para sahabat secara umum, ya. Kalau mereka para sahabat itu berbeda pendapat dalam satu masalah, ada yang berpendapat A,
B, C misalkan ya, atau D ada 4 pendapat, maka kita tidak boleh menyelisihi pendapat-pendapat ini. Kalau berpegang pada satu pendapat A, silakan boleh. B, ya boleh. Ya atau semuanya atau salah satunya boleh. Akan tetapi yang tidak boleh, yang salah adalah punya pendapat yang lain. Pendapatnya apa? E misalkan ya, punya pendapat sendiri, ya punya pemikiran sendiri. Oh saya E saja, saya F saja, si fulan G dan seterusnya. Nah ini yang tidak boleh. Kalau para sahabat tadi berpendapat A, B, C, D, silakan boleh diambil salah satu pendapat itu. Ya walaupun ada kaidah-kaidahnya. Kalau misalkan tentang tafsir Al-Quran, maka yang paling dipegang pendapatnya adalah pendapat sahabat Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud misalkan, ya dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, ini kaidah-kaidahnya. Ya, ijma sahabat itu maksum. Ya, setiap mereka berijma, kita harus mengikuti ijma tersebut dan tidak boleh menyelisihinya. Dalilnya apa? Bapak dan Ibu sekalian, ya hari ini kita sedang ngaji, betul Pak Bu? Ngaji ya, bukan sedang mendengarkan dongeng, telawakan gitu ya, atau cerita yang nggak jelas, nggak berdasar. Untuk itu, walaupun sedikit mungkin membosankan gitu ya, lagi-lagi dalil Quran ya, kapan Ustaz cerita yang seru-seru gitu kan. Kita lihat dalil-dalil ijma ya. Yang pertama surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, kita lihat. Ini poinnya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, yaitu umat Islam. Saat itu umat Islam siapa? Para sahabat, ya, umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Agar menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ya, kita lihat di sini langsung masuk ke perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan syuhada'a 'alan nas, yaitu supaya menjadi saksi atas manusia. Ini mencakup persaksian terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan hukum-hukum dari perbuatan mereka. Menjadi saksi terhadap manusia, perbuatannya, hukum-hukum perbuatan mereka. Nah, beliau mengatakan bahwa seorang saksi perkataannya diterima. Betul. Orang saksi kalau ada satu kasus, ya ini si fulan saksinya, perkataannya diterima tidak? Diterima karena dia menyaksikan langsung, ya, dan dia menyampaikan sesuai dengan apa yang terjadi realitanya. Maka ya umat Islam, dan ayat ini turun tentunya yang paling utama adalah umat Islam pada saat itu adalah para sahabat. Ya, Allah menjadikan umat ini umat yang wasata, kemudian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan seorang saksi itu perkataannya diterima. Maka apalagi ijma mereka. Ijma mereka itu diterima sebagai hujjah, sebagai dalil. Ya. Baik. Yang kedua surat An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kita lihat wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ya. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan kemudian dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, kata Allah, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatannya yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, kita lihat, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. Kalau menentang Rasul sudah jelas, orang ini pasti tersesat. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin,
dan kemudian dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin pada saat itu siapa? Para sahabat. Kok ada orang yang mengikuti jalan yang bukan jalannya para sahabat? Maka kata Allah, dia akan dibiarkan dalam kesesatannya itu, kemudian pada ujungnya dia akan dilempar ke dalam jahanam. Ya, artinya menyelisihi jalan para sahabat ini adalah jalan kesesatan. Menyelisihinya adalah kesesatan dan Allah ancam dengan neraka jahanam. Ya. Nah, ini pun demikian Bapak dan Ibu sekalian, ada orang-orang yang justru sebaliknya. Kalau kita sekarang sedang ditanamkan untuk mengikuti jalan-jalan para sahabat, mengikuti jejak-jejak para sahabat, ya, menjadikan menjadikan ijma mereka adalah hujah syariah, memuliakan mereka. Tapi di sisi lain Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang-orang yang justru menghujat para sahabat, mencaci maki para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Padahal para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sangat mulia. Siapa yang menghujat, mencaci maki para sahabat? Mereka adalah orang-orang Syiah. Ini banyak Bapak dan Ibu sekalian. Ya, untuk itu ibu-ibu khususnya, ya mungkin barangkali yang belum tahu harus hati-hati. Ya, kalau ada ceramah kok kemudian menjelek-jelekan sahabat, baik langsung ataupun tidak langsung tersirat, ini hati-hati. Ini kemungkinan pasti adalah Syiah. Syiah itu kelompok yang menyimpang, ya boleh dibilang sudah keluar dari Islam sebab akidahnya pun sudah berbeda, gitu ya. Dan di Indonesia sudah banyak, gitu. Baik, kita bersingkat. Ini dalilnya sebenarnya masih banyak. Nanti Bapak dan Ibu bisa didapat materi ini mungkin dari panitia atau dari Ustadz Jami, nanti bisa minta ya tentang dalil-dalil ijma ya, para sahabat, gitu ya. Nah, kemudian dalil hadis Nabi itu jelas, innallaha la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesesatan. Jadi para sahabat, ya, Allah katakan tidak mungkin mengumpulkan mereka dalam kesesatan. Jadi pendapat mereka, perkataan mereka itu jelas ini berada di atas kebenaran. Ya, baik. Yang ketiga, pemahaman Al-Quran dan hadis harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sering kita mendengar Qurannya sama, hadisnya sama. Ya, mereka bilang kita juga Quran hadis, kan begitu ya. Bahkan ada satu jamaah yang benar-benar mengatakan Quran hadis. Kan, tetapi kalau kita lihat ternyata Quran hadis itu berdasarkan pemahaman siapa? Pemahaman kelompoknya sendiri. Maka ini keliru jika memang begitu. Sebab Quran hadis itu harus didasarkan atas pemahaman para sahabat. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jangan mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau memahami Quran hadis bukan berdasarkan pemahaman para sahabat. Ya, sebab pasti akan menyimpang. Ya, pasti dipenuhi dengan hawa nafsu. Sedangkan para sahabat berbeda. Ya, kita akan lihat bagaimana kualitas para sahabat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ridhonya kepada mereka. Ya, boleh dibilang di sini dikatakan Allah telah memberikan sertifikat kebenaran untuk para sahabat. Ya. Dan siapa yang menyelisihi atau membenci mereka berarti menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang yang membenci para sahabat, berarti menyelisih Allah. Kenapa? Sebab Allah ridho kepada para sahabat. Para sahabat Allah katakan mereka adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik. Ya, khitab daripada wahyu surat Ali Imran 110 ayat ini yang dituju maksudnya, yang dimaksud adalah para sahabat.
Walaupun kemudian para ulama ada yang mengatakan kalau suatu kaum mempunyai ciri-ciri seperti para sahabat yang disebutkan ini, maka dia pun termasuk umat yang terbaik. Tapi yang pasti ini ditujukan kepada para sahabat. Ya, cirinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau ada satu kaum demikian, maka boleh jadi dia adalah umat terbaik. Ya. Walaupun tentunya umat yang terbaik yang dimaksud yang di sini adalah para sahabat, dan generasi setelahnya tidak akan melampaui para sahabat. Dan para sahabat masuk dalam ayat ini dikatakan kuntum khairu ummah. Para sahabat adalah umat yang terbaik. Kan begitu. Kok ada orang membenci para sahabat, menyesatkan para sahabat, mengkafirkan para sahabat, mengatakan para sahabat berada di neraka? Berarti ini menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi Al-Qur'an, ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Kita perhatikan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini para sahabat. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah katakan para sahabat itu di dalam surga. Nah, kok ada orang-orang di sana mencaci para sahabat? Berarti mereka menyimpang, menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak beriman kepada ayat Allah, berarti kufur, ya, kafir. Kemudian dalam hadis dikatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah qarni, yaitu kurun di mana aku diutus di dalamnya. Ya, kurun di mana Rasulullah diutus di dalamnya, tiada lain adalah para sahabat. Kan begitu. Ini sebaik-baik manusia qarni. Summal ladina yalunahum, yalunahum. Nah, inilah kemudian setelah kurun para sahabat adalah para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Maka 3 generasi inilah yang disebut generasi terbaik yang bisa dipegang manhajnya ataupun ajarannya. Kan begitu. Ya, kembali kepada para sahabat. Rasulullah katakan sebaik-baik manusia adalah kurun di mana Rasulullah diutus di dalamnya, yaitu kurun para sahabat. Ya. Wa may yushaqiqir rasul, tadi ya sudah disinggung di awal. Ya. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya para sahabat, maka Allah akan biarkan dia tersesat dan ujungnya dilemparkan ke dalam neraka. Ini para sahabat. Jadi jalannya para sahabat jalan kebenaran, mereka meniti jalan kebenaran. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka, kita semua manusia-manusia telah beriman seperti apa yang kalian imani. Lagi-lagi ayat ini turun kepada Rasulullah, dan saat itu bersama Rasulullah adalah para sahabat. Kalau manusia itu beriman seperti apa yang kalian imani, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Mereka di atas jalan petunjuk, di atas kebenaran. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Sesungguhnya jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan, yaitu di jalan yang berbeda. Ya, kalau mereka berpaling dari keimanan para Rasulullah dan para sahabatnya, berarti mereka berada dalam jalan yang berbeda, tiada lain adalah jalan kesesatan. Para sahabat, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk setelahku.
Ya, kita diperintahkan mengikuti sunnah para sahabat. Kan begitu. Ya, sekali lagi berarti poin ini bahwa pemahaman Al-Quran dan sunnah harus didasarkan kepada pemahaman para sahabat. Ya, tidak boleh didasarkan pada pemahaman sendiri atau kelompoknya yang kemudian menyelisihi pemahaman para sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan suatu untayan yang sangat indah untuk para sahabat. Siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang-orang yang terdahulu yang sudah meninggal dunia, yakni para sahabat. Karena orang yang masih hidup maka tidak selamat dari fitnah. Ini Ibnu Mas'ud juga sahabat, ya. Merekalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, merekalah umat terbaik dari umat ini, pemilik hati-hati yang terbaik, paling dalam ilmunya, sedikit takaluf memberat-beratkan diri, ya, tidak takaluf, tidak berlebihan. Merekalah suatu kaum yang Allah pilihkan untuk menemani nabinya. Para sahabat adalah orang pilihan untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak langkah mereka. Teladanilah semampu kalian dari kemuliaan akhlak dan agama mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Mereka berada di atas siratal mustaqim, di atas kebenaran. Ini para sahabat. Kan begitu. Jadi prinsip yang keberapa? Ketiga, bahwa Al-Quran dan hadis sebagai sumber agama Islam ini pemahamannya harus disandarkan kepada pemahaman para sahabat. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya Ustaz, kita kan orang awam. Ya, kita semua orang awam nih. Bagaimana kemudian kita tahu Al-Quran dan hadis ini kita sandarkan kepada pemahaman para sahabat? Caranya gampang, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kenapa saya bilang gampang? Gampang, ikuti pengajian Hasmi. Ikuti pengajian-pengajian yang mendakwahkan sunnah, pengajian-pengajian yang lurus ahlu sunnah wal jamaah. Ya, maka dari situlah kita akan tahu bahwa Al-Quran ini ditafsirkan dengan pemahaman para sahabat. Sebab ya, metode penafsiran itu biasanya tafsir Al-Quran, kalau kita lihat kitab tafsir Ibnu Katsir, di Muqaddimah itu dijelaskan metode penafsirannya. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ya, biasanya ada ayat berbunyi demikian, nanti di tempat yang lain, ayat yang lain berbunyi dengan bunyi atau makna yang sama, kandungan yang sama, maka itu ditafsirkan. Ya. Kemudian Al-Quran yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Ya, Al-Quran berbunyi demikian, kemudian ada hadis Nabi berbunyi demikian. Ya, maka ini Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat, pendapat para sahabat. Ya, atau ada nanti Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa. Ya, misalkan kaidah bahasa Arab, gitu ya. Dan seterusnya. Makanya kita penting menimba ilmu dari tempat-tempat pengajian yang tepat. Jangan sampai salah. Ya, walaupun tidak harus dihasmi. Ya, tapi yang dipesan adalah pengajian-pengajian yang sesuai sunnah. Kan begitu. Ya, syukur-syukur bisa dihasmi bersama hasmi. Ya, tapi tidak dihasmi pun tidak mengapa. Mau ngaji di mana saja silakan. Yang penting pengajiannya jelas. Yang disampaikan itu cara-cara penyampaiannya seperti penyampaian ahlu sunnah wal jamaah. Kan begitu. Bukan kemudian justru menyimpang. Nah, untuk itu dasarnya, pondasinya harus kuat, harus bisa gitu ya. Kalau sudah tahu pondasinya, sudah punya pondasinya, insya Allah bisa menilai mana pengajian yang benar dan mana pengajian yang menyimpang. Sebab ada aja yang menyimpang. Baik, yang selanjutnya yang keempat, ya, prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. Yang keempat, semua hadis sahih diterima sebagai dalil dan dasar untuk semua masalah agama, termasuk akidah, ya. Baik hadis itu mutawatir ataupun
hadisnya ahad. Nah ini ibu-ibu ya, mana pernah terpikir mutawatir ahad gitu kan? Ya memang materinya berat gitu ya. Ini orang kuliahan sebenarnya. Hadis mutawatir ataupun hadis ahad, ini ada di pembahasan mustalah hadis, ilmu tentang hadis gitu ya. Itu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ada bukunya dan sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya kalau mau kuliah di STIN Hidayah ya biasanya pembahasannya ada. Begitu. Jadi sebelum kita masuk bagaimana hadis ahad juga ini menjadi dalil atas semua masalah agama termasuk akidah. Ya. Saya akan sedikit sampaikan bahwa hadis mutawatir ataupun hadis ahad maksudnya adalah hadis mutawatir itu hadis yang selain perawinya adil ya, maksudnya lurus, dhabitnya kuat, hafalannya kuat, orangnya tidak fasik gitu kan, tidak pernah berbohong. Ini yang meriwayatkan banyak. Ini hadis mutawatir. Ya, banyaknya itu berbeda pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan 4 orang sudah termasuk banyak. Ya. Kemudian ada yang mengatakan 5. Ada yang mengatakan 12 kalau tidak salah. Nah, 4 orang ini dalam setiap tobaqat perawinya. Jadi dalam setiap periwayat itu minimal 4 orang. Ini hadis mutawatir. Dari Rasulullah, dari sahabat minimal 4. Kemudian setelah itu 4 lagi, setelah itu 4 lagi sampai katakanlah ya terakhir mungkin dibukukan ini perawinya sampai setiap tobaqatnya minimal 4 atau lebih. Sedangkan hadis ahad itu hadis yang perawinya tidak sampai mutawatir, tidak sampai banyak, misalkan 1 orang, 2 orang, atau katakanlah kalau 3 orang ini tidak termasuk dalam mutawatir, maka mungkin tidak sampai 4 orang setiap tabaqatnya. Atau mungkin dalam satu tabaqat satu perawi itu hanya 1. Ya, ini hadis ahad. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada sebagian kelompok yang membeda-bedakan ini. Ya, jadi kalau hadis ahad mereka tidak terima untuk dalil agama, khususnya masalah akidah. Ya, kita lihat. Di antara kelompok yang menolak hadis ahad sebagai dalil adalah Jahmiyah dan juga apa? Mu'tazilah. Ya, ini kelompok-kelompok. Ya. Walaupun mungkin sekarang nggak ada muncul ini Jahmiyah, ini Mu'tazilah. Ya, akan tetapi pemikirannya ada. Maka ada istilah neo Mu'tazilah zaman sekarang misalnya. Sebab pemikirannya ada seperti ini. Ya. Sedangkan padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menerima semua hadis Nabi baik mutawatir ataupun ahad. Ya, dengan catatan kalau hadis itu sahih, maka semuanya menjadi dalil dalam masalah agama, termasuk masalah akidah. Begitu. Nah, subhat mereka yang menolak hadis ahad ini bahwa hadis ahad itu sifatnya adalah dzon, dugaan. Ini menurut mereka. Sehingga tidak bisa menjadi dalil. Ternyata dasar pemikiran mereka adalah filsafat. Orang-orang ahli kalam. Gitu ya. Yang pada hakikatnya mereka tidak punya dalil sama sekali yang menunjukkan tentang tidak diterimanya hadis-hadis ahad. Gitu ya. Baik, adapun ini subhatnya ayat-ayat ini ya. Yang ternyata ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrik. Yes. Kita lihat sebenarnya ayat ini. Wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'an. Dan sesungguhnya persangkaan dzan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Maka Ibnu Katsir mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai ilmu yang benar dan tidak pula ucapan mereka. Ilmunya dan ucapannya tidak benar, ya. Bahkan mereka telah berdusta, omongnya palsu, mengada-ada dan telah berbuat kekufuran yang keji. Mereka itu hanyalah mengikuti zon, dugaan yang tidak
punya kepastian sedikit pun, dan mereka tidak berada di atas kebenaran sama sekali. Orang-orang musyrik, ya. Jadi zon di sini ini adalah zonnya orang-orang musyrik yang bukan berbicara tentang zon tadi, ya, atau bukan zonnya orang-orang yang beriman. Baik, semua ulama ahlu sunnah sejak zaman sahabat hingga zaman kita sekarang ini telah berijma menerima hadis ahad sebagai dalil untuk semua sisi agama, termasuk masalah akidah. Ya, para imam yang empat, imam madhab, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, dan juga para imam ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, serta seluruh perawi buku-buku sunan, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, semua mereka tidak membeda-bedakan penggunaan hadis-hadis sahih sebagai dalil untuk seluruh bagian agama, ya, baik itu mutawatir ataupun hadis ahad. Jadi tidak dibeda-bedakan, asalkan hadisnya sahih atau benar, hadisnya benar, hadisnya sahih, gitu ya. Maka kita lihat keumuman hadis ini, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Ini perintah untuk mengambil apa-apa yang Rasul berikan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang disampaikan oleh Rasul sebagai larangan. Ya, mau mutawatir mau ahad itu diterima, kan begitu, sebagai hujah. Jadi tidak dibeda-bedakan, ya. Dan mereka para ulama ahlu sunnah telah meletakkan syarat-syarat yang ketat sekali dalam menyaring hadis-hadis ahad untuk sampai kepada keputusan tentang sahih dan tidaknya hadis tersebut. Ya, kita lihat di antara contohnya adalah hadis dari Abu Hafsin Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Hadis tentang niat ini hadisnya ahad, ya, akan tetapi ini diterima. Meskipun ahad ini diterima. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa, dan seterusnya. Ini hadis ahad, akan tetapi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membedakan. Kita lihat argumen yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian. Lebih dari itu, Rasulullah SAW sering mengutus sahabat ke daerah-daerah yang lain untuk menyampaikan risalah, ya, risalah Islam dengan orang perorangan. Ya, tidak kemudian 4 orang, 10 orang, atau bahkan lebih daripada itu untuk menyampaikan agama. Ya, seperti kisah pengutusan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, kemudian Abu Ubaidah Amr bin Jarrah ke negeri Najran, kemudian Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu membawa surat kepada pembesar Basrah. Ini perorangan, ya, tidak mutawatir. Mu'adz bin Jabal seorang diri ke Yaman, diutus untuk menyebarkan agama Islam, membawa hadis Nabi. Berarti hadisnya ahad semua, katakanlah begitu, ya, tapi diterima sebagai ajaran Islam, ya. Dan Allah SWT pun mengutus Rasulullah SAW untuk menyampaikan seluruh agamanya. Ini pun tidak mutawatir, maksudnya seorang diri, ya, tidak kemudian berombongan. Ketika terjadi perpindahan arah kiblat dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, Bapak dan Ibu sekalian, zaman dahulu sebelum kaum muslimin salatnya menghadap Ka'bah, ya, itu kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Di mana? Di Palestina, ya, yang pusatnya adalah apa? Al-Quds kalau nggak salah. Ini kurang lebih selama 16 atau 17 bulan. Setahun, hampir setahun setengah. Ya, kaum muslimin salatnya menghadap Baitul Maqdis. Ya. Kemudian tiba-tiba turun ayat yang memerintahkan bahwa kiblatnya itu berpindah ke Ka'bah yang ada di Mekah. Maka ada seorang sahabat, ya, setelah mendengar ini kemudian melintasi orang yang sedang sholat. Ada yang mengatakan sholat itu waktu itu sholat subuh, bahkan dalam kondisi sedang ruku. Ya, para sahabat ini menyampaikan,
Sesungguhnya saya mendengar telah diturunkan wahyu kepada Rasulullah bahwa kiblat kita berpindah menghadap ke Ka'bah. Maka secara otomatis mereka langsung memutar. Kalau katakanlah ya, tadinya kiblatnya Baitul Maqdis di sebelah sana, langsung memutar ke arah Ka'bah. Iya. Kondisi dalam keadaan ruku langsung memutar. Ya. Yang menyampaikan satu orang, Bapak dan Ibu sekalian. Satu orang. Ini ahad bukan? Ahad. Diterima enggak? Diterima. Iya. Tidak kemudian, yang benar berapa orang yang nyampein. Ya, dilihat satu orang, enggak begitu. Ya, diterima satu orang kalau benar yang membawa adalah orang yang siqah, orang yang benar, orang yang terpercaya, maka satu orang pun hadis diterima sebagai dasar untuk agama kita dalam masalah, semua masalah agama termasuk masalah akidah. Dari Umar radhiyallahu anhu kita lihat ada seorang sahabat Ansor, apabila dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar radhiyallahu anhu mendatanginya dengan menyampaikan riwayat dari Rasulullah seorang diri. Umar datang kepada sahabat ini. Sebaliknya, kalau Umar tidak datang, tidak bertemu, tidak hadir dalam majelis Rasulullah, maka orang itu datang kepada Umar dan menyampaikan riwayat dari Rasulullah seorang diri. Ya, ini diterima. Walaupun statusnya adalah hadis ahad. Kan begitu. Baik. Orang-orang yang mengambil hadis ahad dalam masalah akidah, tidak mengambil, yang menolak gitu ya. Orang-orang yang tidak mengambil hadis ahad dalam masalah akidah atau menolak hadis ahad untuk masalah akidah, mereka akan menolak banyak sekali masalah-masalah akidah. Ini makanya ini penting ya. Yang pertama yang mereka akan tolak adalah tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW melebihi semua nabi. Ini hadisnya ahad. Kemudian menolak syafaat uzma atau syafaatul uzma yang diberikan kepada Nabi SAW di akhirat nanti. Ahad. Ya, kemudian menolak syafaat terhadap umat yang melakukan dosa besar. Menolak semua mukjizat selain Al-Qur'an. Ya, mukjizat-mukjizat yang lain. Kemudian menolak proses permulaan makhluk, sifat malaikat dan jin, sifat neraka dan surga yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Menolak pertanyaan malaikat di dalam kubur. Ya, hadisnya ahad. Kemudian menolak himpitan kubur terhadap mayit. Menolak jembatan, telaga dan timbangan amal. Ya, menolak keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada semua manusia akan keselamatannya, sengsaranya, rizkinya dan matinya ketika masih dalam kandungan ibunya. Ada dalam hadis Arba'in, ya, Arba'in Nawawi. Menolak berita kepastian tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bagi orang yang melakukan dosa besar tidak kekal selama-lamanya dalam neraka. Ini ditolak. Ya, padahal dosa besar kalau bukan dosa syirik, ya, kalau dia orang yang beriman, maka dia tidak selama-lamanya di neraka dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian menolak percaya kepada hadis sahih tentang sifat hari kiamat dan padang mahsyar yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Menolak untuk percaya terhadap semua tanda kiamat seperti keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, keluarnya api, munculnya matahari dari barat, munculnya binatang-binatang dan lain-lain. Padahal ini semua adalah poin-poin yang sudah kita yakini. Makanya jangan sampai tersubhat ada orang yang membawa ajaran itu kan hadisnya ahad. Ya, jangan, tidak boleh dijadikan dalil sebagai keyakinan akidah. Tidak demikian. Ya, kita yakini Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dari para sahabat tadi kisah-kisahnya, argumen-argumennya sudah disampaikan, sampai umat ini semuanya menerima hadis ahad sebagai dalil untuk masalah agama. Asalkan hadis itu adalah hadis sahih. Ya, dan hadis sahih tidak sahih, kita alhamdulillah sudah tinggal mengkonsumsinya saja, sudah tinggal menerimanya saja, tidak harus meneliti, semuanya sudah diteliti oleh para ulama. Kan begitu. Makanya sekali lagi harus ngaji. Menuntut ilmu. Ya, walaupun ngaji itu nggak harus seperti ini sepertinya.
Ngaji itu boleh di kampus, ya boleh di sekolahan, bahkan boleh di rumah mendengarkan radio Fajri 99.30 atau poin 3, atau mendengarkan YouTube gitu kan, dan lain sebagainya. Membaca buku itu bisa, ya. Yang jelas harus menuntut ilmu. Baik, 2 poin lagi insya Allah 15 menit lah ya. Baik, sudah pada capek Pak, Bu? Masih kuat? Yakin? Sampai habis duhur? Jadi gak yakin ya. Sedikit lagi. Baik, yang kelima, wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal yang bersih. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Ada dari kelompok-kelompok yang mengedepankan rasio. Oh ini gak masuk akal. Oh ini nggak masuk rasio. Oh ini nggak masuk logika. Oh ini nggak logik. Ada orang yang begitu, ya. Padahal masalah agama itu tidak tidak boleh tergantung pada rasio. Makanya kita lihat selain Al-Quran dan As-Sunnah pada hakikatnya tidak bertentangan dengan akal. Kalaupun nanti kita melihat ada Al-Quran dan As-Sunnah seolah-olah bertentangan dengan akal, ya, maka yang kita dahulukan adalah Quran dan Sunnahnya, bukan akal kita, ya. Akal teh di mana Bu? Di sini apa di sini? Ada yang tahu? Akal tempatnya di mana? Bener, serius di sini Ibu? Apa di sini? Coba di searching di internet. Tapi kita seringnya di sini ya, seringnya di sini. Pakai akal dong. Padahal akal di sini mungkin gitu. Ya kan? Nggak pernah ini kan? Nggak pernah searching. Nanti bisa di searching. Tapi intinya kita paham ya, akal itu seperti apa gitu ya. Logika. Baik. Satu kaidah yang telah disepakati oleh Ahlus Sunnah, ad-dalilu al-aqliyu, ad-dalilu al-aqliyu sahih yuwafiqud dalilu an-naqliyu sahih. Dalil akal yang sahih, yang benar, itu akan sesuai dengan dalil nakli yang benar atau yang sahih, gitu ya. Dalil nakli ini adalah dalil nas, Al-Quran dan Sunnah. Ini disebut istilahnya nakli. Kalau akli, akal, ya. Ada di buku-buku tertentu, kitab tertentu disebutkan dalil naklinya ini, dalil aklinya ini, gitu. Baik, jadi akal yang sahih, akal yang bersih itu akan sesuai, ya, muwafiq atau ittifaq tadi sesuai dengan dalil nakli yang sahih, ya. Kalau sama-sama sahih berarti dia akan sejalan. Akalnya bersih sahih, dalilnya sahih, dia akan sejalan, ya. Inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dalil akal tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jika seolah, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat, jika seolah terjadi bertentangan atau pertentangan antara wahyu Allah dengan akal manusia, maka ada beberapa kemungkinan. Bapak dan Ibu sekalian, ini kemungkinannya, ya. Yang pertama, itu sebenarnya syubhat, kerancuan, ya, dan bukan logika dalil akal yang benar. Jadi syubhat yang ada di akal kita, kerancuan berpikir kita, ya, bukan logikanya kebetulan nggak benar gitu. Ini yang pertama. Jadi akal kita yang nggak benar. Yang kedua, dalil syar'i yang digunakan, ya kemungkinannya nih, dalil syar'i yang digunakan itu bukanlah dalil yang bisa diterima. Ya mungkin karena dalilnya tidak sahih atau adanya kesalahpahaman. Kalau seolah bertentangan antara dalil dengan akal, yang kedua kemungkinannya, kalau yang tadi pertama akal kita yang nggak beres, akal kita yang payah. Yang kedua dalilnya yang tidak sahih. Ya hadis misalkan bukan hanya dhaif, tapi maudhu palsu. Hadisnya palsu dibuat oleh tukang gorengan misalkan. Buat hadis, wah ini nggak masuk akal. Nah ini hadisnya ternyata hadisnya palsu.
atau hadisnya dhaif tadi. Yang kedua kemungkinannya itu. Ya, sebab nggak mungkin bertentangan antara nas dengan akal. Yang ketiga, karena tidak mampu membedakan antara sesuatu yang mustahil bagi akal dan sesuatu yang tidak dipahami oleh akal dengan sempurna. Maksudnya beginilah, kurang lebihnya ini agak susah dipahami. Jadi kadang-kadang akal kita nggak sampai untuk memikirkan dalil itu. Ya, apalagi akal kita awam. Yang terkadang mungkin akal sebagian ulama pun nggak sampai ke sana. Ada yang memang tidak bisa dipahami dengan akal, dipahami dengan sempurna. Ya, maka bukan berarti dalilnya bertentangan dengan akal, bukan. Akal kita yang tidak sampai ke sana. Kan begitu, sehingga Ahlu Sunnah meyakini bahwa dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak akan bertentangan dengan akal yang bersih. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an, seandainya Al-Qur'an itu bukan datang dari sisi Allah, tentulah mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Ya, kalau kita lihat Al-Qur'an tidak ada yang bertentangan. Kalau ada yang seolah bertentangan, lagi-lagi bukan Al-Qur'annya yang salah, tapi kita yang belum sampai. Lalu kita ngaji aja baru cetek begini, masa kita mau nyalahin ini Al-Quran bertentangan nih antara ayat ini dengan ini, kan nggak mungkin gitu, nggak bisa begitu ya. Apalagi Allah katakan tidak ada yang saling bertentangan, dan ternyata begitu. Segitu banyaknya ayat, hampir pada dikatakan kalaupun ada itu kerancuan kita, nggak ada pertentangan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah. Sedangkan kitab-kitab yang lain yang sudah tidak murni, itu antum lihat, kalau antum mau lihat ya pembahasan di YouTube ataupun di internet, banyak pertentangan gitu ya di dalam kitab-kitab mereka. Sedangkan Al-Quran nggak ada pertentangan. Kemudian dalam surat Fussilat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang mendatanginya, baik dari depan, dari belakang, dari semua sisinya. Al-Quran tidak ada yang batil. Ya, semuanya kebenaran. Selanjutnya, mendahulukan dalil nakli Al-Quran dan As-Sunnah atas dalil akal ini bukan berarti Ahlu Sunnah menolak menggunakan akal. Ingat Bapak Ibu sekalian, ya, kita memang harus mendahulukan dalil nakli Al-Quran dan Sunnah dan menyampingkan akal. Akan tetapi Ahlu Sunnah bukan berarti menolak akal. Ya, bukan berarti menolak akal. Ahlu Sunnah menggunakan akal. Baik, kita lihat langsung saja ke sini. Sebab akal itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama. Di antaranya, saya ringkaskan, saya nggak sebutkan dalilnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tentang akal ini hanya menyampaikan kalamnya, menyampaikan wahyunya kepada orang-orang yang berakal, karena hanya merekalah yang dapat memahami agama dan syariatnya. Kan begitu. Yang pertama, Allah sampaikan wahyu itu kepada orang-orang yang berakal. Yang kedua, akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri seorang manusia untuk mendapatkan taklif, beban hukum syariat. Orang yang berakal, ya. Sedangkan bagi orang-orang yang berakal itu tidak dapat beban hukum. Jadi kalau ada orang gila, telanjang, aurat lu gitu kan, dosa. Itu orang gila nggak kena taklif. Namanya juga orang gila. Orang gila itu kan nggak berakal, betul nggak? Iya, orang ente nggak ngakal, nggak ada akalnya. Nah, sedangkan syariat itu dibebankan kepada orang-orang yang berakal. Ini menunjukkan akal itu kedudukannya sangat penting di dalam agama. Gitu kan? Ini hadisnya. Anda bisa baca nanti. Yang ketiga, Allah SWT mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akalnya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya dulu aku mendengar dan berakal, naqilu berakal, berpikir, ya, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini penghuni neraka menyesal Bapak dan Ibu sekalian, karena dulu nggak pakai akalnya, logikanya nggak dipakai. Yang harusnya dia
menggunakan akalnya untuk menerima kebenaran agama Islam. Ternyata orang kafir ini menyesal, tidak menggunakan akalnya, dan dia dicela oleh Allah. Ya. Yang keempat, penyebutan akal begitu banyak di dalam Al-Quran. Ya, seperti tadabbur, masalah tadabbur, tafakur, ta'akul, ya, berpikir atau menggunakan akal. La'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kalian berpikir. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Atau afala yatadabbarun al-Quran, ya, apakah mereka tidak mentadaburi, merenungi isi kandungan Al-Quran dan yang lainnya. Ini akal, disebutkan banyak di dalam Al-Quran, ya, supaya digunakan. Yang kelima, Al-Quran banyak menggunakan penalaran logika rasional. Misalnya tadi afala yatadabbarun al-Quran, ya, sama. Kemudian Islam mencela taklid yang membatasi dan melumpuhkan fungsi kerja akal. Taklid buta, apalagi buta. Ya, pokoknya apa yang disampaikan oleh gurunya sebulan begitu. Ya, saya nggak akan menggunakan akal saya. Pokoknya taklid. Ya, padahal yang disampaikan ternyata menyimpang, tapi orang tidak menggunakan akalnya. Atau apa yang disampaikan oleh orang-orang, ya ternyata mereka mengagungkan misalkan tempat tertentu yang keramat, ya, taklid dia kepada kebanyakan orang misalkan, atau kepada leluhurnya. Nah, ini dicela di dalam Islam. Termasuk taklid dalam masalah agama pun demikian. Ya, kalau dalam hal-hal yang kita bisa menggali, kok kemudian kita melu wae gitu kan? Padahal ternyata ada penyimpangan kemudian taklid. Nah, ini yang ketujuh, masalah akal menggunakan bahwa Allah menggunakan tanda atau asar untuk membuktikan adanya pemberi bekas, yaitu adanya Allah gitu ya, yang memberikan tanda tersebut, dan itu merupakan suatu proses berpikir yang dibutuhkan untuk mengetahui adanya hubungan antara asar dan pemberi asar tersebut. Jadi ada tanda-tandanya. Siapa yang mau tanda-tanda ini? Ini adalah bahwa misalkan ada tanda-tanda bahwa ini Allah itu satu, Tuhan itu satu. Ya, laukana fihi ma'alihatun ilallah la fasadata. Kalau seandainya ada ilah-ilah yang lain yang ada di atas keduanya, yaitu di bawah langit dan bumi, pasti akan rusak binasa. Kalau dunia ini eksis, itu berarti Tuhan satu. Tuhan yang menguasai alam berarti satu. Kalau ada 2, 3, apalagi 4, antum bisa bayangkan Tuhan itu kan harus berkuasa, betul? Betul nggak? Iya. Tuhan itu pengen paling jadi yang berkuasa. Kalau ada 4, bisa dibayangkan sesama Tuhan saling berperang. Iya. Di negeri sana aja berperang itu udah porak-poranda kayak gitu. Nah, kalau sama Tuhan berperang, bagaimana dunia ini hancur? Kita nggak jadi apa-apa kita, kan begitu. Nah, ketika eksis, kecuali nanti saatnya Allah katakan hancur, itu memang Allah sudah kehendaki hari kiamat. Ketika di dunia alam ini eksis, ini berarti Tuhan itu satu. Sedangkan yang lain itu palsu. Yang lain bukan Tuhan. Ya, sebab mereka tidak punya kuasa apa-apa. Sampai setipis kulit ari, setipis min kitmir, setipis kulit yang sangat tipis itu pun mereka nggak punya peran apa-apa, nggak punya ya nggak punya peran, nggak punya apa istilahnya, ya. Baik, nggak punya peran, ya artinya nggak bisa membantu Allah Subhanahu Wa Taala, nggak punya. Baik, yang terakhir, yang keenam, Bapak dan Ibu sekalian, Ahlu sunnah beriman kepada semua khabar-khabar gaib yang datang dari Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, serta tidak mempercayai kabar gaib dari apapun selain dari keduanya. Kalau yang kelima tadi, masalah dalil syar'i tidak bertentangan dengan akal, kan begitu ya? Mana? Jauh amat nih. Nah ini ya, diingat-ingat. Nanti yang keenam, yang terakhir, Al-Quran Sunnah. Ahlu sunnah beriman kepada khabar gaib yang datang dari Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak mempercayai khabar gaib dari apapun atau dari manapun.
Baik, jadi intinya untuk masalah yang goib, baik esok hari itu goib, kemudian apalagi hari kiamat, ya, kemudian apa-apa yang terjadi setelah kematian kita, yaitu masalah-masalah yang goib, ya, kemudian apa yang ada di sana yang tidak kita ketahui dengan indera, baik mata tidak bisa disentuh, tidak bisa dicium, ya, dan seterusnya. Ini yang goib, yang tahu semuanya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun mengimaninya harus berdasarkan wahyu. Tidak boleh mengimani kejadian-kejadian setelah hari kiamat berdasarkan apa? Ya mungkin orang pintar, atau bahkan ada yang meramal bahwa kiamat itu akan terjadi pada hari ini tanggal sekian tahun sekian. Udah beberapa kali yang meramal begitu. Betul nggak? Dulu tahun 2012, kemarin tanggal 12 udah lewat ya. Yang diingat kemarin Shopee. Ibu-ibu paling ini. Shopee ya benar ya. Ada sih katanya. Dulu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 diramal akan terjadi kiamat. Tapi nyatanya zong. Itu Allah sudah tunjukkan bahwa semua yang gaib yang tahu hanya Allah. Kan begitu. Dukun, paranormal, orang pintar, orang bodoh nggak tahu yang gaib. Ya, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, jangan kemudian sekali-kali kita datang kepada mereka untuk menanyakan apa yang akan terjadi besok pada kita. Ya, termasuk zodiak, apapun itu jangan dipercaya. Bahkan jangan dibaca. Ramalan mau apa turut zodiak, kartu apa segala macam, sio gitu kan. Jangan. Ya sio aneh apa sih gitu. Ternyata tikus. Tikus nanti besok akan begini-begini, besok usaha yang pas buat aneh, ini. Nggak usah percaya itu. Nol. Ya, sebab itu masalah yang gaib, masa depan, ya, jodoh, mati, celaka nggak celaka gitu kan. Itu hanya Allah yang tahu. Sampai-sampai Rasulullah SAW sendiri pun tidak tahu masalah yang gaib kecuali yang dikabarkan kepada beliau, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan secara mutlak Rasulullah, para malaikat, jin tidak tahu tentang yang gaib. Yang tahu siapa? Hanya Allah. Maka kita meyakini hal-hal yang gaib itu harus hanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalil-dalilnya di sini ada. Nanti kalau Bapak Ibu mau materinya, nanti bisa minta ke panitia. Insya Allah saya kirimkan ya. Baik, saya akan pilihkan satu dalil yang bisa merangkum semuanya. Ya. Surat Al-A'raf 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah wa la kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma masaniya su in ana illa nadiru wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, perhatikan, kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, berarti ini Rasulullah nggak tahu yang gaib. Tentulah aku akan membuat kebijakan sebanyak-banyaknya, kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan tertimpa kemudaratan. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, ini Rasulullah tidak akan ditimpa kemudaratan. Sementara kalau kita lihat, ya mungkin berapa banyak Rasulullah ketika berjihad di medan jihad terkena panah, mungkin terkena sabetan pedang atau benturan dan lain sebagainya sampai giginya tanggal. Ya, kalau tahu yang gaib ini panah akan datang, mungkin Rasulullah menghindar atau nggak ada di situ. Ke Taif dilemparin oleh orang-orang yang menjadi target dakwah beliau. Kalau Rasulullah tahu, mungkin Rasulullah bisa menghindari hal-hal yang seperti itu. Ya, ternyata Rasulullah nggak tahu yang gaib. Ya, dan kalaupun tahu, ya, dia mengatakan tidak akan ditimpa kemudaratan. Ya. Asy-Syaukani rahimahullah
mengatakan ayat ini menjelaskan ayat yang sebelumnya, yaitu orang-orang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab demikian tadi ya. Baik, kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad a'dama 'ala Allahi al-firyata wallahu yaqulu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, maka sungguh dia telah berbuat dusta yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Aisyah, ya istri beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan demikian. Tapi ada sebagian umat, kelompok yang gulu terhadap Rasulullah. Ya, khususnya orang-orang sufi ekstrim. Mereka meyakini Rasulullah tahu semuanya. Rasulullah tahu semua yang ada di Lauhul Mahfuz. Sampai begitu, antum nanti bisa baca. Ya, padahal Al-Qur'an mengatakan banyak sekali ayat yang mengatakan demikian. Sampai-sampai Rasulullah pun diberitakan dan mengatakan, seandainya aku tahu yang gaib, saya akan berbuat banyak kebajikan dan saya tidak akan ditimpa kemudaratan. Ya, kan berarti Rasulullah tidak tahu yang gaib. Pun demikian banyak kisah kejadian-kejadian yang Rasulullah nggak tahu. Ya, ternyata meleset dari perkiraan beliau. Ya, termasuk malaikat jin tidak tahu hal yang gaib mutlak. Kan begitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu sekalian, rasanya capek gitu ya. Memang begitu, surga itu khufat bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Kalau kita suruh pilih, Bapak dan Ibu sekalian, suruh milih duduk di masjid atau jalan-jalan ke mall yang adem. Jujur ya, saya kasih duit 1 juta Ibu minta sama suaminya. Emang begitu, capek dengerin, apalagi dengerin orang ngomong duduk, aduh capek, apalagi udah pada tua gitu kan. Ini Masya Allah, tapi inilah surga. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Secara naluri, secara hakikatnya nggak suka. Seperti orang puasa. Coba saya tanya, siapa yang suka tidak makan dan tidak minum, padahal kita punya makanan dan minuman? Ada nggak yang suka begitu? Nggak suka. Kalau bukan karena melaksanakan perintah Allah dan mengharap surga, nggak ada puasa itu. Kan begitu? Begitu. Itu hal-hal yang tidak disukai. Termasuk ngaji, itu sebenarnya hal-hal yang tidak disukai. Apalagi ngajinya kemudian seolah-olah ini Pak Ustadz ngomongin saya banget ini. Udah mau dipelototin terus, yo disebutin semua kejelekan-kejelekan dosa-dosa dalam surga. Ini ngomongin aneh begitu. Kesel gitu kan, tidak disukai gitu ya. Tapi inilah jannah itu dikelilingi dengan apa-apa yang tidak disukai. Kalau kita pengen masuk surga, kita harus sabar melewati makari, apa-apa yang tidak kita sukai, dan mudah-mudahan sampaikan kita ke dalam jannah. Kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, di antara prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah yang pertama, sumber agama Islam adalah wahyu dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, hadis ini harus dipegang kuat, tidak menerima sumber-sumber yang lain dari kitab-kitab terdahulu pun tidak, sebab Al-Quran sudah menasihat semuanya. Ya, apalagi dari ajaran-ajaran yang lain, agama-agama yang lain pun demikian, tidak dari mimpi. Ya, kecuali mimpinya para nabi itu wahyu dari Allah. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, inni arafil manam inni adbahuka. Ya, wahai anakku ya bunaya, aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Nah, ini mimpi para nabi wahyu. Tapi mimpi setelah para nabi bukan wahyu. Ya, artinya tidak boleh mutlak menjadi sandaran atau menjadi syariat. Yang kedua, ijma sahabah adalah hujjah syariah.
Ya, tadi sudah disampaikan. Ya. Yang ketiga, pemahaman Al-Quran dan hadis atau as-sunnah harus sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan pemahaman hawa nafsunya. Yang keempat, hadis yang sahih. Hadis yang sahih diterima sebagai dalil dan dasar dalam masalah agama, termasuk dalam masalah akidah, baik hadis itu mutawatir ataupun hadisnya ahad. Tidak dibeda-bedakan. Ya. Yang kelima, wahyu dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada yang bertentangan dengan akal yang bersih. Kalau seolah terjadi pertentangan, dahulukan Al-Quran dan As-Sunnah, salahkan akal-akal kita. Dahulukan. Sebab memang agama itu bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan dalil. Coba perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Logika yang paling, analogi yang paling mudah. Kalau agama berdasarkan akal mutlak, ya, harus masuk akal, harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal nggak diterima. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu punya wudu, kemudian tiba-tiba Bapak Ibu wudunya batal, kentut katakanlah, buang angin. Kalau agama pakai akal, harusnya yang dibasuh apanya Pak Bu? Ya mohon maaf, yang keluar angin kan seolah-olah begitu. Tapi yang dibasuh tangan, muka dan seterusnya. Termasuk masalah mengusap khuf. Kalau pakai akal, harusnya yang diusap itu mohon maaf telapak kakinya. Tapi ternyata khuf yang diusap itu punggung telapak kakinya. Yang pakai kaos kaki atau sepatu khuf. Ya, tapi catatannya ketika pakai khuf atau katakanlah kaos kaki atau sepatu itu, dia sudah berwudu sebelumnya. Kemudian tiba-tiba batal. Maka wudunya itu boleh mengusap khufnya itu di atasnya, bukan di telapak kakinya yang katakanlah banyak menginjak jalan gitu. Begitu. Jadi memang agama itu bukan pakai akal semata. Ya, walaupun akal punya kedudukan di dalam agama. Akan tetapi akal tidak boleh dibenturkan dengan nas atau dalil nakli Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keenam, bahwa ahlu sunnah beriman kepada semua kabar gaib yang datang dari Allah. Memang salah satu rukun iman, yaitu mengimani tentang hari kemudian, hari kiamat, apa-apa yang terjadi setelah itu atau di sana, ya, di akhirat. Ini masalah yang gaib. Ini kita harus beriman, tapi mengimaninya harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Begitu ya, tidak boleh mengimani, mempercayai yang gaib kemudian dari orang, ya, yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dari ramalan, dari penerawangan, dari kitab-kitab primbon, dari Joyoboyo ya atau apa gitu, dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini tidak demikian, tapi semuanya harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Walau alam bisawab, Kang, ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Sifatnya hanya menyampaikan murojaah, menyampaikan materi yang ada di slide di laptop ini, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan sedikit banyak bisa menguatkan akidah kita, manhaj kita, ya. Dengan begitu di hari kemudian kita akan lebih jauh lagi melangkah insya Allah, ya, supaya kita tetap istiqomah di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.